Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Haleluya, kita semua bersuka cita. Kita boleh ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan, amin. Yang menikmati kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya, berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Sekalipun mungkin saat kita menyembah Tuhan, saudara mungkin pakai masker agak ngap-ngap dikit, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus melihat hati kita, amin. Kerinduan kita, kasih dan cinta kita buat Tuhan. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita. Terima kasih banyak Tuhan buat hari ini. Minggu pertama di bulan Agustus, Tuhan izinkan kami untuk beribadah, ketemu muka dengan muka hari ini. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas kesehatan kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami, kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau tanggalkan segala kekhawatiran kami. Kami mau arahkan pandangan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau arahkan hati kami kepada Tuhan pemberi hidup, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber segala-galanya dalam hidup kami. Dan tidak ada nama lain yang kami tinggikan selain nama Yesus Kristus Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya mengasihi Tuhan, pagi hari ini sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Semua Tuhan silakan duduk kembali. Mari kita menyatakan cinta kita, kasih kita buat Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, katakan Yesus, Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi saudara, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Bukan karena kekuatan kami sendiri kami boleh ada di tempat ini. Namun kami tahu semua karena Tuhan. Di tengah keadaan dunia yang tidak stabil, yang terguncang, tapi kami tahu bersama dengan Tuhan kami dapat berdiri teguh. Karena cinta Tuhan jauh lebih dari cukup buat kami. Terima kasih Tuhan. Walau sekalipun gunung-gunung beranjak, namun Dia tetap Tuhan kami. Sekali lagi sama-sama, aku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku. Hati kami percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Katakan kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tak pergi dariku, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Teman-teman silahkan duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Karena Engkaulah jawaban dari setiap doa kami Tuhan. Hanya kepada Tuhan kami percaya. Kami tidak pernah ditinggalkan sendiri.
rasa syukur, rasa terima kasih. Engkau mengizinkan semua ada di tempat ini, Tuhan. Tidak ada kekuatan apapun yang membuat kami ada di sini, Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, umur panjang, keluarga yang bahagia. Engkau menjawab kerinduan kami untuk beribadah. Karena itu kami tidak mensia-siakan apa yang ada, Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Sampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kami tak lupa berdoa untuk manajemen pemilik hotel ini, yang memberkati lewat mengizinkan kami ada di tempat ini. Tuhan kembalikan berkat itu. Terima kasih Bapak. Roh Kudus bantu kami. Dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya tahu kita masing-masing pasti ada yang rada pusing, ada yang pusing banget gitu ya, mikirin hidup ini ya. Sedikit penurunan atau banyaknya susutnya income itu menjadi penyebab konflik di tengah keluarga. Selama 4 bulan, mungkin 3 bulan kita ada di rumah, banyak juga ibu-ibu hamil. Itu berita bagusnya. Berita jeleknya, banyak juga yang cerai, Bu. Nah, pertanyaan saya, kalau saudara punya persoalan berat banget, saudara nanya ke orang males, orang pinter, atau orang rajin yang Anda pilih untuk bertanya? Kalau saya pilih bertanya ke orang males, Bu. Kenapa? Karena orang males itu yang pertama males mikir, jadi dia nggak mau panjang-panjang jawabannya, ya. Orang males itu selalu memilih jalan yang termudah. Jadi kalau ada kesulitan, tanyalah kepada orang males. Jawabannya pasti menguntungkan, percayalah ya. Itu cara berpikir logika saya. Saudara, di depan saya ini ada kamera ya. Anda pernah tahu nggak cara kerjanya kamera dan apa hubungannya dengan kehidupan? Yang pertama, kamera itu pasti bekerja fokus pada sasaran. Setuju nggak? Ya. Jadi Anda bekerja pun hidup harus fokus kepada target dan tujuan hidup Anda. Yang kedua, kamera itu selalu bekerja untuk menangkap momen yang penting. Nggak mungkin kameranya dihadapkan ke tiang sana. Nggak mungkin, saudara. Pasti ada momentum yang penting di sini. Ya, carilah lewat perjalanan hidup Anda momentum yang penting. Karena itu nggak banyak dan biasanya tidak pernah terulang untuk kedua kali. Yang ketiga, setelah momen kamera ini selesai, filmnya negatif, dicetak menjadi positif. Demikian juga di dalam kehidupan. Kita nggak bisa milih yang positif, yang lurus, yang mulus. Ada banyak hal negatif, saudara. Tapi kalau sudah selesai, rubahlah momen-momen negatif tadi untuk menjadi positif. Kamar gelapnya ada di pikiran Anda dan hati Anda. Cetak di situ. Dan saudara akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan yang terakhir, Pak, kalau sasarannya jelek gimana? Ya cari sasaran yang baru yang lebih baik. Jangan diterusin. Itulah filosofi kamera. Ya. Saya mendadak kok ngelihat kamera, akhirnya saya masih ingat pelajaran-pelajaran itu. Ya, jadi belajarlah dari sebuah kamera. Saya sering mempertanyakan gini, enak mana? Jadi ikan di akuarium atau jadi ikan di lautan bebas? Sampean milih mana, Mas? Lautan bebas. Banyak hiu, kesempatan hidup sedikit, cari makan juga langka, ya. Jadi adalah memilih, hitunglah positif dan negatifnya. Saya sekarang sudah capek nggak melihara akuarium besar karena saya dulu hobi dengan ikan diskus.
Kalau ikan di dalam akuarium, itu pasti ditonton orang, populer dan dipuji orang. Wih gila, ikan yang hijau bagus amat. Seneng gak dipuji orang, ditonton orang, saudara? Nama Anda menjadi populer. Yang kedua, suhu di akuarium itu diatur pemiliknya, saudara. Kehangatannya, semuanya, jarang sakit. Kalau sakit, ikannya nggak ngerasa sakit, pemiliknya yang pontang-panting. Bener kan? Ada orang yang mikirin Anda. Nggak usah cari makan, pagi saya kasih makan, siang kasih makan, sore kasih makan, nggak usah nyari makan. Tapi coba kalau Anda sebagai ikan di laut bebas, cari makan susah, ombak gede-gede, pemangsa ada di mana-mana. Sudah tahu perbedaannya? Sekarang kembali saya tanyakan, mau jadi ikan di akuarium atau mau ikan di laut bebas? Kalau ikan di akuarium itu hiu ditaruh akuarium kecil, dia nggak bisa gede, saudara. Jadi hidup nggak berkembang, ya. Tapi Anda punya petualangan, adrenalin Anda naik, ya. Cari makan juga susah, tapi nggak ada ikan mati, saudara, ya. Kalau saya sih memilih hidup di laut, saudara, ya. Sebuah kemerdekaan. Tidak dibatasi, hidup saya bisa berkembang dengan baik, ya. Jadi lama nggak ketemu, ya kita dongeng-dongeng lah. Yang penting saya lihat Anda masih hidup, itu aja yang penting, saudara. Ya. Besok minggu depan, saya kasih tahu, saya memberikan satu tema yang on the top. Saya mengundang beberapa pilot cewek, ya, yang usianya masih 23 dan 24 tahun. Ada 3-4 orang yang hadir di sini dengan pakaian pilotnya. Bagaimana mereka berjuang. Dan saya undang juga yang punya flying school. Dia mantan dari Garuda. Pak Chandra besok juga akan hadir. Jadi anak-anak muda, ibu-ibu tua pun boleh. Kalau mau jadi pilot hadir aja, nggak apa-apa. Ajak anak-anak Anda yang usianya sudah SMA, ya. Karena banyak sekolah pelaut dan pilot itu sekarang sih mulai dilirik, ya. Padahal Anda fresh graduate dari sana. Anda lulusan pelaut model saya, ya, atau pilot. Itu gaji pertama sudah ngantongin 25 juta. Ji Gotiao. Itu orang Cina bilang. Sekarang mau kerja apa? Anda lulusan hukum, lulusan mana? Kerja UMR, bro. Ya. Jadi undang family-family saudara supaya siapa tahu mereka berminat dengan tampilnya cewek-cewek muda sudah pilot, ya. Ini ada yang lagi menerbangkan pesawat ke China, ya, kecil anaknya saudara, dan punya prestasi tinggi. Karena itu yang kita bicarakan minggu depan adalah yang on the top, ya. Bagaimana? Bukan karena faktor usia lah, kita yang sudah 50 tahun apalagi saya. Masih bisa berprestasi nggak? Bisa. Usia itu adalah pikiran Anda, bukan tubuh Anda. Setuju? Usia adalah hati Anda, bukan fisik Anda. Anda siap, tapi karena peminatnya banyak sekali, ya mendingan nanti keluar daftar dulu, Bu. Daripada nggak dapat kursi, karena kursi kita cuma dibatasi 135 kursi. Ya. Saudara, Tuhan pernah bertanya, kalau aku datang nanti, masih adakah iman di bumi? Ya. Ini baru kena corona yang nggak kelihatan. Entar kalau terjadi misalnya kayak Holocaustnya Yahudi, pembantaian dan semuanya, saya juga nggak tahu. Tapi itu semua bisa terjadi. Masih adakah iman di bumi? Ya, jadi gini. Saya minggu depan berurutan 2 kali kan.
jam 11 sama jam 1. Acara pilot itu jam 1. Tapi kalau Anda mau dengar firman cukup panjang, ya jam 11, saudara. Nanti jam 1 datang lagi nonton acaranya, gitu. Amin. Tema khotbahnya sama, yang on the top. Tapi di jam 1 saya nggak bisa panjang-panjang. Karena ada 4 orang, anak-anak muda, yang akan saya wawancarai. Ya, walaupun Anda lulus SMA sudah 3 tahun yang lalu, Anda bisa kok terjun ke pilot. Sangat-sangat bisa. Ya. Baik, sekarang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Tolong bukain saya. Hakim-Hakim Fatsal 14. Ayat 4 sampai 8. Hakim-Hakim Fatsal 14. Ya, saya akan baca. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta dengan ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya itu kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu. Sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu, kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa dan juga madu. Terus satu lagi ayat 9. Ya, bisa? Satu lagi. Digeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya, ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi untuk kedua kalinya tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu digeruknya dari kerangka singa. Amin. Silakan duduk. Saudara, kalau satu hari nanti kita udah mati ya, terus dipanggil malaikat dan malaikat nanya gini, Pengki, kamu diberi kesempatan hidup turun ke dunia lagi. Kamu boleh milih jadi salah satu tokoh Alkitab. Kalau Anda milih siapa, saudara? Ayo. Ya, walaupun ini nggak mungkin, wong namanya juga cerita pagi, ya, nggak apa-apa, saudara. Saudara mau milih jadi siapa? Saudara mau milih jadi Simson? Banyak nggak enaknya loh. Atau saudara mau milih jadi Stefanus? Sekarang perhatikan. Apa persamaan Simson dan Stefanus? Yang jelas, dua-duanya orang dipakai Tuhan dalam satu dalam perjanjian lama, satu dalam perjanjian baru. Yang kedua, mati di tengah kerumunan massa. Simson itu mati waktu merobohkan istana, sedangkan Stefanus mati juga di tengah kerumunan massa. Yang ketiga, Simson berdoa sebelum mati. Stefanus juga berdoa sebelum mati. Anda nanti lihat di Kisah Rasul. Yang keempat, keduanya mati tertimbun batu. Simson merobohkan tiang, batunya
runtuh. Stefanus dilemparin batu juga tertimbun batu. Itu persamaannya. Sekarang perbedaannya apa Bapak Ibu? Perbedaannya, waktu Simpson mati, dia punya satu prinsip, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Coba kalau hukum Taurat itu berlaku sekarang ya, banyak orang ompong, banyak orang buta Bapak Ibu. Karena gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi Stefanus matinya saat itu berkata, ampunilah mereka. Simpson mati dengan kebencian. Stefanus mati di dalam pengampunan. Jadi Simpson mati nggak punya keyakinan prinsip. Tapi Stefanus mati mempertahankan prinsip. Kalau saya disuruh milih, saya ingin kembali jadi saya. Tapi saya akan memperbaiki hidup saya lebih dari awal. Itu aja. Ya, baik. Ceritanya Simpson yang akan kita bahas begini Bapak Ibu. Simpson itu waktu lahir, benar-benar Tuhan datang. Makanya kalau baca Alkitab itu teliti ya. Semalam saya baru ngeh, saudara. Waktu Abraham mengayunkan pisaunya, tahu-tahu malaikat Tuhan turun menangkap tangannya. Dan malaikat Tuhan itu berkata, jangan bunuh anak itu. Tapi jawab Abraham apa? Ya Tuhan. Wong yang ngomong malaikat Tuhan kok jawabnya ya Tuhan. Mestinya ngomongnya ya malaikat Tuhan. Benar kan? Jadi kadang-kadang kita nggak ngeh baca itu. Kenapa dia ngomong ya Tuhan? Bukan ngomong ke malaikat Tuhan. Karena Abraham itu sangat menghargai honor, saudara. Kalau saudara nyuruh karyawan saudara ke teman Anda, atau pembantu Anda lah, pasti orang yang ditemui pembantumu akan ngomong sama Anda. Benar nggak? Itu hebatnya Abraham. Bukan dia tidak menghargai malaikat, tapi dia lihat sumbernya yang nyuruh siapa. Makanya saudara kalau diberkati, itu ingat sumber. Ya. Saudara, saya kasih contoh. Dari belakang, salah satu teman, saya suruh ngelempar bola. Dung, 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 sampai ke sini. Reaksimu apa saudara? Siapa sih? Ya, ada juga yang nengok ke belakang. Tapi seandainya di sebelah Anda ada seekor kucing, reaksi kucing apa saudara? Dia pasti nengok ke belakang. Kucing itu hobinya nengok ke belakang, saudara. Mau berak aja nengok dulu ke belakang. Ada yang ngintip nggak? Jadi manusia yang suka dengan masa lalu itu nggak beda dengan kucing. Cuma ada kucing Persia, ada kucing Ambon, ada kucing apalah. Kucing itu mahal. Cuma saya nggak terlalu suka karena bau kotorannya nggak enak. Ya. Nah, Simpson ini lahir, rambutnya harus panjang, nggak boleh kena cukur. Itu kekuatannya. Setiap Anda pasti punya kekuatan, kecantikan Anda, karisma Anda, jabatan Anda, uang Anda. Itu jangan pernah dipotong, saudara. Ya. Nah, satu hari Simpson ini makin lama makin dewasa, ternyata dia suka dengan gadis Filistin. Terus dia ngomong sama bapaknya, Papa, Mama, tolong lamarin gadis yang ada di Filistin. Terus orang tuanya ngomong begini, emang nggak ada gadis di Israel yang lebih cantik? Tapi ayat ini mengatakan, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Ya, sebab Simpson memang harus mencari gara. Jadi Tuhan itu juga pakai cinta untuk bikin gara. Jadi jangan meremehkan cinta, saudara. Ya. Gara-gara cinta, dulu Pak Eko gaji untuk diri sendiri, sekarang harus dibagi sama anak istri.
Siapa yang suruh mencintai? Ya, cinta itu ada resikonya. Jadi Tuhan juga pakai urusan cinta untuk menyelesaikan rencana. Jadi hati-hati kalau lagi kasmaran, lagi semuanya hati-hati ya. Oke. Coba nomor ayat 5, perhatikan. Lalu pergilah Simson bersama ayah ibunya ke Timnah. Perhatikan. Ketika mereka sampai ke kebun anggur di Timnah, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Setiap orang itu pengen jalan paling enak, paling gampang, paling mudah. Sedikit resiko. Perhatikan, kenapa dia ke Timnah lewat kebun anggur? Kok tidak lewat jalan setapak? Kenapa, saudara? Karena orang tuanya berpikir, kalau kita lewat jalan setapak, banyak binatang buas, banyak perampok. Dia memilih jalan termudah, lewat kebun anggur. Di situ banyak petani, binatang paling gede marmut sama kelinci, saudara. Nggak ada lagi. Berarti mereka mencari jalan aman. Tapi perhatikan, justru apa yang dipikir aman, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Kenapa singanya usianya kok dikasih tahu, saudara? Muda. Untuk mempertajam kekuatan. Sekarang saya mau tanya. Waktu Adam dan Hawa ditaruh di Taman Firdaus, umurnya berapa? Ayo tolong, mikir sebentar. Umurnya berapa? Yang pertama, itu nggak usah dipikir, dodol. Ya, nggak mungkin Adam itu bayi atau masih remaja, karena dia nggak mungkin bisa melaksanakan perintah Tuhan, ya, pelihara pohon di tempat. Kalau tua juga nggak mungkin, saudara. Karena apa? Kalau sudah tua, ngurusin 5 mangga aja, ginjalnya pecah. Jadi jelas Adam dan Hawa itu masih muda. Jadi muda itu usia berapa? Itu bukan urusan saya. Yang penting muda. Ya. Nah, jadi perhatikan, justru di tempat yang Anda pikir aman, muncul singa. Jangan saudara berpikir my way itu pasti enak. Jalanku bukan jalan. Nah, kalau sudah kena persoalan gini, terus gimana? Kita lanjut ayat yang ke-6. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Ya. Jadi apapun sulitnya persoalanmu, berikan hidup ini dikuasai oleh roh Tuhan. Kita biasanya kalau terima persoalan, analisa dulu. Menyalahkan orang dulu. Waduh, masa depannya gimana? Langkah kedua, langkah ketiga. Tanya sama orang-orang hebat. Simson nggak punya konsultan, saudara. Saat itu roh Tuhan berkuasa. Pertanyaannya, kenapa roh Tuhan kok bisa mendadak berkuasa? Karena hidup keluarga Simson itu dekat dengan Tuhan. Nah, kalau roh Tuhan berkuasa, apa akibatnya? Singa itu dicapik seperti orang mencapik anak kambing. Perhatikan, tanpa apa-apa. Kita sekarang kalau mau munali, nggak bisa mulai tanpa modal. Kita nggak bisa mulai tanpa kepercayaan. Kita nggak bisa mulai tanpa networking. Kita nggak bisa mulai tanpa apa-apa. Nggak bisa, saudara. Jujur. Saya ini orang yang kadang-kadang suka jalan dulu daripada Tuhan. Ya, karena saya ngomong, Tuhan kan nggak tertekan dengan persoalan ini. Yang tertekan saya, bro. Tapi di tengah jalan ternyata saya gagal juga, saudara. Jadi di sini kita melihat berkuasalah. Saudara kalau hidup dekat dengan Tuhan, saudara nggak usah minta. Apa Simson berdoa? Ada doa? Apa Simson ngikutin doa puasa? Enggak. Apa Simson kebaktian dulu? Apa Simson baca Alkitab? Enggak, saudara. Kalau kita dekat dengan Tuhan, tanpa apa-apa, berhak Tuhan turun, saudara. Amin. Apalagi di masa yang sesulit ini. Kadang-kadang otak nggak tahu loh. Kita ini mesti bisnis apa lagi?
teman saya buka salon, sekarang jualan jeruk, nyambungnya dari mana, saudara? Salon, ya memang sama-sama bulat, kepala orang sama jeruk hampir sama. Iya kan? Jadi di sini kita harus pindah bisnis yang kadang-kadang saya nggak tahu, saudara. Apa saudara mikir saya nggak stres? Sama bro, cuma nggak kelihatan, oke? Tekanan-tekanan yang harus kita hadapi untuk masa depan. Usaha tutup semua, terus mau apa? Nah, ini penting ya. Tapi perhatikan karakternya, tetapi tidak diceritakan kepada ayahnya dan ibunya. Kalau saudara cerita enggak? Cerita kesaksian dari gereja ke gereja, masuk YouTube kesaksian, terus sama yang dengar bosan, saudara. Oke, kita naik lagi yang ke-7. Ini makin menarik. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap dengan perempuan. Perhatikan. Sebab Simson suka. Bukan cinta loh. Bukan cinta. Demen. Suka sama cinta itu beda. Kita ngelihat orang ganteng, ya, punya duit. Kita suka, siapapun suka. Laki pun juga suka kalau perlu, saudara. Tapi bukan cinta. Jadi Anda harus membedakan antara suka dan cinta. Ya, oke, naik lagi. Kita mau selesaikan ayat 8. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana. Ya, jadi pulang dulu, kemudian ngurusin, dia balik lagi untuk kawin dengan perempuan itu. Perhatikan perjalanannya. Ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa. Berarti kalau tadi bangkai singanya di sini ya, dia tetap jalan di sini enggak? Enggak. Menyimpang. Pada saat saudara menyimpang dari hal enggak benar menuju benar, dari dosa menuju hidup benar, ada banyak yang kau lihat. Ya. Waktu menyimpang apa? Ia melihat bangkai singa itu masih ada, tapi ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Saudara mau coba? Nanti bunuh seekor tikus ya. Kira-kira simpen 3 minggu di lemarimu. Keluar madunya enggak? Tapi tikus ini harus saudara bunuh gaya Simpson, Bu. Saudara tangkap, saudara cabik. Krak. Terus taruh di lemari. Bisa keluar madu? Ini otak siapa yang bisa mikir dari bangkai keluar madu? Yang keluar pasti corona, saudara. Kalau roh Tuhan berkuasa atas Anda, persoalanmu sudah bau bertahun-tahun udah kayak bangkai, Bu, Bapak. Tapi Tuhan bisa keluarkan madu. Setuju? Yang terakhir, apa yang dilakukan Simpson? Kita naik lagi, klik. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya sambil memakannya. Jijik enggak, saudara? Apa bau bangkai masih ada di madu itu? Enggak dimasak loh, enggak disteril. Dikeruk, dimakan sambil Terus madu campur bangkai itu tadi dikasih kepada papa dan mamanya. Mestinya kalau saya jadi orang tua, kalau anak saya kaya mendadak, saya pasti tanya, ini duit dari mana? Jangan orang tua kalau anaknya kaya, malah diem, yang penting duitnya dikirim. Itu orang tua goblok, Bu. Cari tahu anakmu dapat duit dari mana. Soalnya kalau ada apa-apa yang terasa kan kita orang tua, Bu. Ditanya, ini orang tua dasar kelaparan, rakus, sudah nggak pakai nanya-nanya. Ditelan aja itu madu. Seharusnya nanya dong. Cuma ya untung dia nggak nanya. Kalau nanya, waduh panjang banget ini Alkitab. Tapi kedua dikatakan, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Kalau sampai 2 kali dikatakan Alkitab, berarti itu penting. Berarti itu karakternya Simpson orang nggak suka pamer. Amin. Ayo sekarang yang cantik-cantik mau pamer apa?
Oh, saya ketemu kadang-kadang nggak tahu ini siapa ya, buka dulu ininya. Corona ini membuat ibu ngirit, nggak perlu pakai lipstik, Bu. Ya, suami-suami berbahagialah dengan corona ini. Nggak perlu pamer kecantikan, nggak ada yang tahu. Dikasih face shield lagi, ya. Jadi semua itu ada positif dan negatifnya. Jadi hari ini kesimpulannya, di tengah sulitnya dan tekanan hidup, tempat kita cuma yang di atas, Bapakku di sorga. Walaupun ada usaha. Saya kadang-kadang kalau ngomong sama pendeta itu kesel. Kita ceritakan, usaha apa sekarang? Sudahlah Pak Pengki, percaya sama Tuhan. 5 roti, 2 ikan, jadi 5.000. Bro, gue mau ngomong ya. Lu sudah punya 5 ikan sama 2 rotinya. Kalau Anda belum punya 5 ikan dan 2 rotinya, jangan harap punya 5.000. Kita perlu usaha, kita perlu modal. Tapi Tuhan yang memberkati. Ya. Jadi jangan gunakan ayat firman Tuhan untuk menghibur diri seenaknya. Jangan. Terus caranya dapat 5 ikan sama 2 roti di tengah ribuan orang. Andreas usaha kan? Dia cari, Bu. Bayangin, 5 ikan 2 roti di antara 5.000 orang. Ini jemaat yang keren, Bu. Ada tipe jemaat yang kayak Andreas gini. Oh, kemarin ibu ini pakai giwang batu giok, sekarang pakai batu akik. Dia tahu. Karena dia suka memperhatikan orang. Ya. Cocoknya jadi konselor ya. Gara-gara Andreas, kita perlu orang lain. Hidup nggak bisa sendiri. Baru dibawa kepada Tuhan. Mereka bawanya nggak tangan kosong, bro. Enggak. Ada yang dibawa. Apa yang Anda bawa hari ini? Supaya terjadi mujizat. Bawalah hatimu, bawalah hidupmu. Kalau perlu, bawalah kekayaan. Saudara, saya mikir ya seperti Pak Paulus, gembala kita. Itu tanggungannya juga berat loh, Bu. Saya nggak urusan uangnya, saya cuma cerita. Ini gedung sewa nggak, Bu? Sewa ya? AC-nya bisa nyala, nggak pakai listrik. Ditancepin di hidungnya kita masing-masing. Nggak bisa. Semuanya pakai Sekarang perhatikan. Biasanya kita kebaktian sehari 2.500 orang. Ya, sehari dari pagi sampai malam. Sekarang tinggal 135 kali 4 kali. Berapa Bapak Ibu? 500 kan? 500 dari 2.500 berapa persen? 20%. Bayar gedungnya sama. Terus saudara juga mikir, jangan lagi nyumbang Pak. Hidup besok aja gua seret. Nah, pusing gak mikir ini Bu? Lo pusing lo. Saudara jangan mikir gak pusing. Semua pusing. Tapi gak sampai mati. Amin. Kalau pusing minum apa saudara? Paramek. Terus Anda sembuh. Pertanyaan terakhir. Yang nyembuhin parameknya atau Tuhan? Coba, tolong jawab. Waktu Anda nelen paramek, dalam nama Yesus, gelegek. Ya kan? Terus sembuh. Pertanyaan saya, yang nyembuhin Yesus atau paramek? Kalau saudara ngomong Yesus, yang punya paramek marah-marah, saudara. Kalau saudara bilang paramek, Yesus ngomong, belum gua injek aja lu ya. Ayo. Jadi dua-duanya Tuhan memberkati obat yang Anda minum. Hidup itu waras-waras saja, nggak usah terlalu ekstrim, tapi yang cinta Tuhan. Tuhan memberkati, ya. Sekarang kita lihat, oke?
Coba tayangin. Lampunya memang nggak bisa dimatiin karena lagi syuting. Nanti kalau dimatiin kan muka gua jadi hitam. Ya. Keren kan? Lagunya juga My Way. Ada yang nanya kemarin, Pak Pengki, di gereja kok muter lagunya Bob Marley? Itu River Babylon. Saya jawab santai, enak sih. Lagu reggae kan. Saudara, ternyata lagu River of Babylon. Saudara tahu cerita Alkitab waktu bayi-bayi dibunuh oleh Fir'aun? Nah, ibu-ibu yang bayinya dibunuh, itu ngumpul di sungai Nil. Terus melihat ke Sion. Ternyata lagu itu juga berbau rohani, saudara. Jadi sebelum saya muter sesuatu, pasti saya periksa, Bu. Masa saya muter Hotel California. Kan dilemparin orang saya. Walaupun saya suka lagu itu yang nyanyi Eagle. Tapi kan liriknya konyol banget, saudara. Kemarin saya dengerin lagu Please Forgive Me ya, Bryan Adam. Itu lagu enak, saudara. Setengah rock gitu. Cuma di tengah-tengahnya ada yang bahaya tuh kalimatnya. Waduh, nanti saya bisa masuk. Sekarang ada kan di akun Anda, apa? Jemaat sesat. Paulus masuk, Pengki belum ada. Ya. Jadi ngomong di mimbar kita juga harus hati. Buka itu. Aplikasinya jemaat sesat. Semua pendeta, saudara. Ya, dikritik habis. Tapi buat saya kritikan itu semua ada bagusnya. Untuk mengingatkan juga para pendeta. Rubahlah seperti film kamera yang negatif menjadi positif. Oke, My Way. Hidup kita melintasi naik gunung hutan yang nggak tahu ya ujungnya ada apa. Yang pertama, apa yang Anda hadapi? Klik. Ya. Orang yang melakukan perjalanan dengan otaknya sendiri, hatinya sendiri, pasti under pressure, mengalami tekanan sekarang ini. Ya. Oke, naik lagi. Setelah under pressure apa? Perhatikan. Setiap manusia sekarang akan menghadapi volatility. Artinya sebuah apa ya? Ketidakpastian lah. Nggak tahu apa. Kedua, complexity. Sekarang ini kompleks, Bu. Urutannya ribet lah, semuanya harus kita urus. Terus sekarang ini semuanya rancu, kagak jelas Terus Anda menghadapi uncertainty. Gelap, nggak tahu, nggak pasti. Ya. Oke, kita naik lagi. Saudara, di dunia ini Anda termasuk salah satu di antara jutaan kerumunan manusia yang harus berlomba dengan kecepatan, dengan kompetensi, ya dengan keahlian Anda, keterampilan semuanya. Siapa yang menang di antara human race ini? Atau saya paling belakang? Saya juga nggak tahu. Kita naik lagi. Dan kalau Anda pakai caramu sendiri, ada harga yang harus dibayar. Hidup tidak pernah gratis, bro. Ya, tapi saya akan berikan tip setelah ini. Naik satu lagi. Yang pertama, Anda harus beradaptasi, merangkul problem Anda. Ketakutan itu harus dihadapin, bukan dihindari. Saya kasih contoh. Di depan saya ada sepiring makanan. Apakah makanan ini habis karena saya berdoa? Enggak. Apakah makanan ini habis kalau saya tanya dokter, saya analisa ini bahannya apa? Enggak usah nanya. Dimakan aja sama piring-piringnya, habis. Selesai ini persoalan. Makan persoalan Anda. Dancing with your problem. Menarilah, ya. Rangkul persoalanmu. Caranya gimana merangkulnya? Oke, klik. Saya kasih tips namanya batik. Keren ya. Kalau Anda wanita kulitnya hitam, jangan pakai batik warna gelap. Kagak kelihatan, udah kayak horor. Kalau Anda kulit putih, pakai batik yang gelap.
Waduh, keren Bu. Ya. Terus kalau kulit saya hitam Pak, batiknya gimana? Ya, batiknya yang bukan saya ngomong batik karena ini batik, enggak Bu. Ya, karena saya pikir batik saya ada beberapa kalau enggak saya pakai ya sayang ya. Saudara percaya enggak? Saya pakai jas sama pakai batik, kejiwaan saya beda loh. Mau tahu? Kalau saya pakai batik, pakai jas, itu gaya petentang-petenteng ada Bu. Tapi kalau saya pakai batik, itu sifat kebapaan itu lebih gede. Itu yang mempengaruhi jiwa saya. Percaya atau enggak? Ya. Batik ini isinya apa Pak Pengki? Oke, diklik satu. Hidup sekarang harus punya nyali. B dari batik adalah brave, keberanian. Menghadapi yang harus semestinya saudara hadapi. Yang kedua, klik lagi, action oriented. Hidup ini jangan cuma analisa, rencana, planning, doa. Harus bertindak. Yang ketiga, totality. Jadi kalau saudara sedang fokus sesuatu yang total, berikan hatimu, pikiranmu, waktumu semuanya. Ya, juga kepada Tuhan. Sekarang saya mau tanya, berapa persen untuk pekerjaanmu, berapa persen untuk Tuhan, dan berapa persen untuk keluargamu? Ada yang bisa jawab? Berapa persen Mas? Untuk pekerjaan dalam hidup Anda berapa persen? Berapa? 30% untuk kerjaan. Untuk keluarga? 25. Untuk Tuhan? Untuk pekerjaan 30%. Kapan kayanya? Kapan punya duitnya? Kalau untuk keluarga 25%, ini banyak selingkuhnya, percayalah. Terus sisanya Tuhan. Keliru Mas. Pekerjaan 100%, keluarga 100%, dan Tuhan 100%. Amin. Artinya waktu kerja totality, waktu keluarga ya berikan hidupmu untuk keluarga, waktu nyembah kebaktian berikan untuk Tuhan 100%. Amin. Ngerti anak-anak? Woi. Ya. Totality. Oke, naik lagi satu. Integrity. Kayak tadi itu. Jangan gampang pamer, saudara. Simpen semuanya. Saya suka Maria. Maria tidak mengerti, tapi menyimpan semua perkara dalam hatinya. Kalau GBI rem apa? Makin nggak ngerti, makin ngecowar. Makin kenenelan, makin nggak ngerti, saudara. Nggak ngerti itu diem. Jadi kalau suamimu marah, Anda nggak ngerti. Ngapain pulang-pulang marah? Jangan dijawab, Bu. Antara Anda jawab di dalam ketidakmengertian, suamimu makin nggak ngerti, nanti ayam-ayam di rumah ikut nggak ngerti, senting satu rumah Bu. Diam aja, sampai mengerti. Ya, integrity. Naik lagi kita mau selesai. Nah, commit to excellence. Kalau Anda punya fokus satu sasaran, kerjakanlah sampai mentok, sampai kebentur, sudahlah. Kalau memang nggak bisa ya sudah. Kita cari target lain. Amin. Ya. Dan yang terakhir, always connect with God. Simpson pakai jalannya sendiri. Tapi karena dia punya hubungan dekat, Tuhan datang untuk menolongnya. Amin. Tuhan gak nyalain Anda kok. Otak kita tuh kepingin jalan sendiri. Ya. Dan yang terakhir kita selesai, klik opa. Be careful in your Tuhan memberkati. Amin. Ya. Jadi minggu depan kalau mau khotbah panjang yang on the top, ya, hadir jam 11. Jam 1-nya saya akan buktikan yang on the top lewat cewek-cewek pilot yang masih muda-muda. Yang satu sekarang lagi terbang ke Cina, Bu. Bayangin, usia 23 tahun mau jadi pilot, ditentang oleh orang tuanya, ya. Oke, kita bangkit berdiri. Saya minta nada F. Ku tak
dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Hayati lagu ini dengan jiwamu, rohmu sungguh-sungguh. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati kesehatan mereka. Berikan jalan keluar dalam perekonomian mereka. Sempurnakan rumah tangganya. Demikian juga gereja ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara diberkati. Amin. Silakan duduk ya. Jadi nanti tolong kalau mau hadir jam 11 atau jam 1, saya minta daftar karena pengunjungnya banyak ya. Atau kalau Anda nggak daftar, datanglah lebih awal. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang diberkati boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Biar kita hidup menurut jalan-jalannya Tuhan. Sebab jalan Tuhan melebihi jalan-jalan kita. Amin. Ya, saat ini kita akan memberikan persembahan. Berdoa untuk persembahan. Bapak Ibu bisa transfer persembahan. Ataupun yang ingin memberikan saat ini, saudara dapat mempersiapkan amplopnya. Tapi nanti akan diserahkan di depan. Setelah pulang keluar dari tempat ini akan masukkan dalam kotak persembahan. Baik, kita akan satu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Teristimewa Tuhan buat berkat materi juga yang Tuhan berikan buat keluarga kami, buat orang tua kami, buat kami. Kami mau kembalikan Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan 1/10 dan juga uang persembahan ucapan syukur kami ke hadapan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau pakai semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, dan biar nama Tuhan yang puji pemuliakan lewat apa yang kami bawa. Hati kami tidak terikat dengan uang, tapi biarlah hati kami terikat dengan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami percaya kami memberi tidak akan pernah berkekurangan. Karena Tuhan Yesus sumber segala-galanya, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya untuk setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang membawa persembahan dengan penuh sukacita pagi hari ini, siang hari ini, sama-sama kita katakan amin. Baik jemaat Tuhan, kita ada beberapa pengumuman tambahan. Jadwal minggu depan di Hotel Ciputra jam 11 akan dilayani oleh Pastor Pengki Andu, jam 1 siang akan dilayani oleh Pastor Pengki Andu dan ada talk show, dan juga jam 3 sore ada Pastor Billy Lantang, dan jam 5 sore akan dilayani oleh Pastor Risa Solihin. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang ingin beribadah di Daan Mogot, jam 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Berti Momor. Jemaat diharapkan datang lebih awal dan tetap mengikuti protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran
pada siang hari ini kembali kami diberikan kesempatan berkumpul di tempat ini, di rumah Tuhan, di tempat ini untuk kami diberkati lewat pujian, penyembahan, lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah kami bukanlah ibadah yang biasa-biasa, tetapi ibadah yang mendatangkan kuasa Tuhan. Di tempat ini kami berjumpa dengan Tuhan. Di tempat ini kami mengalami kuasa Tuhan, mujizat terjadi. Sehingga waktu kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang lemah sudah dikuatkan, yang punya masalah Tuhan sudah berikan jalan keluar. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan terus membawa kami dari satu kemenangan sampai pada kemenangan yang lain. Berkati hamba-Mu Pastor Pengki Andu, berkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Berkati juga seluruh tim yang melayani. Kami percaya jeripaya kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Dan kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sepenuhnya ke dalam campur tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus berkati kami, agar kami boleh menjadi jemaat yang berkemenangan, keluarga yang berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Berkati kiranya kami semua yang ada di tempat ini. Dan kami akan akhiri, sebelum kami pulang kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Karena itu arahkanlah mata hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala, katakan amin. Ketika saudara mendengar bahwa hidup saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu di tahun ini, Tuhan tetap membuatnya berhasil. Kau tetap naik bukannya turun. Kau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik kan selalu memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai siang hari ini sampai Ia datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan kita yang sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you. Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama menyembah Tuhan di ibadah online pukul 7 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466700008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati.